Nah berarti suara yang di depan gue tuh bukan orang juga. Apaan kilat apa, orang gak mendung gak apa, kata si Dika. Itu pocong kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Dan di samping gua ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Kita langsung kenalan aja sama narasumbernya. Boleh dikenalin dulu, Ndra? Oke, nama gue Andra, usia gue 24 tahun. Oke, nah lu ada kesibukan apa nih? Sekarang akhir-akhir ini gue lagi sibuk online shop sih. online shop ya? Online shop. Boleh dipromosin gitu? Oke, gue lagi sibuk online shop jual jeans. Jadi jeans regular fit gitu deh. Oh, di Instagram? Di Ada di Instagram atau Instagram, ada di Tokped sih sekarang. Oh, Instagramnya apa, Ndra? I love jeans. 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 Oh, I love jeans. Oke, kalau gitu. Ya udah, nanti gua kasih di link deskripsi ya. Dan sekarang lu mau cerita tentang apa nih? Tentang kisah gue di Gunung Slamet. Kisah lu di Gunung Slamet nih. Iya. Oke, kalau gitu. Ya udah teman-teman, sebelum dengerin ceritanya, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Jadi kisah ini gue tuh tahun 2015, pas akhir tahun lah, bulan September itu. Sebelum Agustusnya tuh gue udah rencanain kan mau naik ke Gunung Sumbing atau Sindoro gitu. Nah pas Septembernya itu gue dengar kabar Slamet itu buka, karena kan setahun sebelumnya itu tutup tuh dari 2014. Ya udahlah, kita akhirnya gue berempat sama kawan gue inisialin namanya ya, Ki, Ndi sama Dika. Nah itu kita ngerencanainnya ke Sumbing ya kan, dengar kabar Slamet buka, udah kita ke Slamet. Nah kita booking tiket itu nyampe ke Purwokerto jam 3 pagi. Udah perjalanan ke kereta nyampe ke stasiun, lupa gue nama stasiunnya tuh. Ya udah kita nyampe. Nah gue ngituin tenda gue dulu kan. Tenda ini tuh soalnya pas di Jakarta ada masalah trouble gitu. Gue pikir coba gue tes di sana dulu bisa atau enggak di stasiun, karena kita lebih aksesnya ke untuk minjem ke outdoor kan bisa gampang kan. Udah tuh ternyata nggak bisa tenda kita. Akhirnya kita minjem, cari-cari tuh jam 3 dapat Mapala Unsut. Mapala Unsut janjian di sana. Dia datang jam 4. Datang jam 4. Nanya-nanya dia nanya tuh, nawarin, lu dari sini ke Slamet itu naik apa? Karena kita berempat nggak ada rencana ya sebelumnya kan, nggak ada planning untuk ke Slamet. Nggak tahu bang, kita nanya-nanya aja ntar sama orang. Kalau nanya-nanya lu bisa sampai pagi di stasiun kata dia, karena angkot itu belum ada jam segini. Ya udahlah, kita sambil ngopi-ngopi, akhirnya dia mutusin juga, kata dia yaudah gua anterin aja deh. Dianterin tuh sampai rencananya sampai ketemu angkot lah, base camp angkot gitulah. Nah gua ketemu sampai di jalanan tuh cerita-cerita, ternyata Mapala ini dia kenal sama senior Mapala gua. Udah akhirnya malah dia nawarin udah gua anterin sampai base camp kata dia. Nah selama perjalanan tuh kita tanya-tanya kan, cerita-cerita, Slamet itu gimana sih bang, lu udah sering gak sih ke Slamet? Tadi ya udah. Nah gue teman gue tuh baca tuh katanya jarak dari base camp ke pos 1 jauh kan. Nah ini dia nanya tuh ke itu, bang gue mau nanya base camp ke pos 1 itu berapa lama ya? Gue baca-baca kata dia jauh dan jaraknya waktunya beda-beda orang nyampenya gitu. Nah si Mapala Unsut ini dia jawab, kalau gue nggak bisa prediksiin waktu kata dia. Paling gue kalau misalkan lu lagi fit itu sejam lah kata dia. Kalau lu nggak fit tuh lebih dari sejam. Nah kita tuh kayak cengengesan gitu kan. Oh sejam gitu, cengengesan lah, saling lirik gitu. Nah nyampe sana tuh gue jam
6 dari Purwokerto ke base camp Slamet itu jam 6. Gue lewat Blambangan ya, itu jam 6. Udah kita tidur dulu gitu kan. Jam 11 gue bangun tuh, kita makan dulu. Jam 12 mulai isi data di base camp Simaksi gitu. Jalan lah jam 12 lewat dikit lah. Nah selama jalan kan gue di depan tuh, posisinya gue depan, sama yang paling berat tuh si Ki itu dia di belakang lah. Belum ada 5 menit gue jalan, si Ki ini udah mulai muntah-muntah gitu. Ya udah kita bertiga nungguin di belokan gitu kan. Nah pas lagi nungguin itu kita datang kayak warga gitu, lewat warga. Dia pakai jaket gunung, celana training, pakai tas kecil gitu. Nah dia nanya mau turun apa naik. Kata dia naik kan, ketika kita naik pak. Oh ya pak, pos 1 masih jauh ya, padahal kita baru naik kan itu. Nanya pos 1 masih jauh. Nah dia jawab, oh no mas, lihat nggak di balik rimbun pohon gitu ada saung-saung gitu, kata dia. Nah, kelihatan tuh dari pas gua nungguin kawan gue itu. Iya itu pak, iya itu deh pos 1, kata dia kan. Oh pos 1, bapak mau ke sana, gue bilang gitu kan. Iya saya mau jualan, dia bilang gitu. Ayo ikut. Terus kita berjawab, nggak apa, kita masih nungguin teman, masih di bawah lagi rest. Ya udah dia jalan tuh, udah lewat, kawan gue nggak lama datang. Udah langsung jalan kan, jalan gue di depan lagi. Nggak jauh lah itu, baru sekitar 5 menit atau 10 menit dari tempat rest pertama tuh ketemu pendaki turun. Mas lewatnya sini ya mas ya? Iya lewat sini mas, nanti tuh agak ke kanan bawah ya, ambillah, dia bilang gitu. Oh yaudah, gua di persimpangannya ada yang naik, ada yang ke kanan bawah, gua ambil ke kanan bawah tuh. Oke lah, jalan itu udah hampir ya 15 menit lah dari turun belokan bawah itu. Gue lihat di peta juga yang dari base camp itu bener tuh ada sungai, nanti gue ketemunya tulisannya sungai doang. Gue ketemunya itu hulu sungai bang, ketemu hulu sungai. Karena terus hujan turun, hujannya gerimis-gerimis kecil gitu kan. Yaudah mau mutusin tuh kita jalannya melipir aja, karena di tengah-tengahnya sungai itu batu-batuan yang rata gitu kayak tersusun gitu. Udah kiri, jalan di kiri aja kita masih jatuh-jatuhan tuh kan, udah jatuh-jatuhan tuh. Pertama gua jatuh, si Dika jatuh, si Ki jatuh. Nah udah diem kan, ini jalannya kemana, masih kita nelusurin ini sungai panjang soalnya. Kawan gue si Indi ini dia lihat tuh ada belokan gitu di sebelah kanan, ada jalan di sebelah kanan itu tuh di situ. Nah karena kita mikirnya kita nggak bisa nih ke sana nyabrang, soalnya kita di jalan di kiri aja di pinggir jatuh-jatuhan, gimana nyebrangin ini, bisa jatuh, bisa keguling-gulingan, dan itu batu semua sungainya. Nah si Dika ini ngusulin, dia punya usul dia, gimana kalau kita ambil tebing kiri nih sampai atas, kita jalan nemu air terjunnya kan, menurut dia tuh, maksud dia tuh baru kita nyebrang. Oh oke ya kan, biasanya tuh yang biasa naik tuh gua, Endi sama Ki itu nggak pernah neko-neko jalan lah, udah yang ada di peta ada gitu. Nah ini si Dika ini kan baru naik dan baru ikut kita lah, nggak tahu kenapa itu kita setuju sama dia. Yaudah lu depan, kata gua kan, lu jadi depan. Jadi posisinya si Dika, Endi, gua sama Ki kan. Itu tebing-tebing itu vertikal gitulah, hampir vertikal dia. Naik, akhirnya gue ketemu jalan. Kita ngeres dulu di situ karena tebing itu kita naik ada setengah jam, kita naikin tebing itu setengah jam. Udah tuh kita res, kita lagi res, di depan ada suara orang ngeres juga, ketawa-ketawa. Oh mikirnya bener nih jalan nih. Nah si Indi ini kan emang dia ibaratnya ketuanya lah di kelompok itu kan. Dia bilang, yaudah lu tunggu sini, gue coba ngubar rombongan itu. Dia lari tuh Uber, ada 5 menit balik lagi dia. Gimana kata gue kan, itu suara jauh sebenarnya posisinya tuh. Gue udah lari
Udah tanya gue lama kan, kata dia. Iya sih bener, kata gue. Lu udah ada 5 menit 6 menit lah lari itu jalan. Ya udah kita gimana mutusin kan, lagi mau mutusin itu ya udah ikutin jalur ini aja, kita udah nemu jalur juga. Oke, posisi balik lagi gue depan tuh. Gue ke depan, gue jalan di depan. Terus selama perjalanan tuh rumput-rumput udah tinggi-tinggi kan. Gue pikir oh iya setahun tutup wajar nih, kata gue. Terus sampah juga nggak ada. Gue pikir wah bener-bener dibersihin nih kali nih gunung nih. Sampai udah jalan ada 1 jam gue baru nemuin satu sampah ciki, kata gue. Oh ini sampah kehidupan nih, kata gue nih, tanda kehidupan. Nah selama perjalanan tuh udah 1 jam, setiap gue rest, yang di depan gue tuh seorang di depan kayak ngeres juga. Suara di depan ngeres. Nah yang di belakang ada lagi suara cowok sama cewek gitu lagi naik. Waktu oh jalur bener nih, gue makin yakin kan. Udah jalur bener kita nih. Udah jalan gitu, kita lanjutin jalan. Sama posisinya gitu terus. Setiap kita berhenti, suara depan berhenti, belakang ada yang naik, suara naik rombongan gitu. Makin yakin ternyata kita tuh sampai di udah terasa jam tuh udah jam 3 kita jalan tuh dari jam 12 tuh. Udah jam 3 nih. Kok nggak nemu pas satu. Nang tadi kata Mapala Unsut itu bilang, dia bilang kalau fit sejam. Kalau nggak fit ya bisa lebih dari sejam. Tapi kan posisinya tim gue tuh fit semua. Masa kita selemah ini dalam hati gitu kan. Kok lemah banget ditumben. Ya udahlah, kita tetap jalan tuh, jalan setengah jam. Gua ada di belokan, posisi itu belokan gitu bang, belokan langsung ada pohon, ini ada pohon tumbang. Terus gue ngelihat ke situ, gue pikir bisa dilaluin kan, itu bisa gue panjatin. Ternyata gue manjatin pohon tumbang itu bukan jalan, nggak ada trek, kayak udah pohon-pohon semua, bukan rumput lagi, pohon. Nah udah tuh gua Siki tuh udah emang mutusin tuh kan, dia bilang udah berhenti dulu lah, kita cari sinyal gimana caranya, nggak mau tahu, telepon, kata dia juga gitu. Mungkin dia panik juga kan, sama sih kita juga panik. Udah si Indi ini emang ujung tombaknya lah, dia berusaha tenang kan, nenangin kita. Udah lu tunggu sini dulu ambil istirahat. Dia manjat pohon, telepon ke base camp. Nah di telepon itu gue denger dia bilang kita ketemu hulu sungai pak, palanya sungai, ujungnya sungai. Oh ya udahlah, gue nggak tahu jawabannya kan. Pas dia turun gimana kata anak-anak kan, puter kanan, berarti artinya kan ya udah gue nyasar gitu kan, gue nyasar. Nah berarti suara yang di depan gue tuh bukan orang juga. Dan di belakang gue masih positif yang belakang. Oh belakang nih orang nyasar juga nih, ada rombongan lain lah. Oke, gue turun itu, jalan turun gue 2 jam bang, 2 jam gue turun, nggak nemu tuh orang itu tuh. Suara orang yang di bawah gue, tadinya di bawah gue nggak nemu. Akhirnya gue mutusin istirahat nih kita nih. Itu udah waktu jam 4, jam 5 lah, jam 5 mau maghrib lah itu. Itu udah treknya kecil, tapi sebelah kanan masih bisa ada space buat 4 orang. Yang sebelah kiri juga masih ada space lah, space buat 3 orang gitu, 2 orang. Jadi kita mutusin berempat, yang 4 orang itu. Nah di situ gue baru, anak-anak pada bawa rokok kan, pada ngerokok. Gue baru nyeduh Nutrisari itu kan. Di samping gue tuh, di seberangnya tuh ya, berarti seberangnya tuh ada suara orang sama cowok sama cewek bercanda, ketawa gitu, ketawa hihihi. Udah dong, gue berempat, yaudah kita mutusin kita nggak bisa di sini nih, nggak boleh nih di sini. Dan gue merasa gue bikin anak-anak nyasar gitu kan. Gue nggak mau deh depan. Akhirnya si Dika yang depan. Jalan dari situ baru dapat 5 menit, dia tiba-tiba tuh berhenti tuh. Posisi tuh si Dika, gua, Endi sama Siki kan berhenti. Terus dia nanya, lu ngelihat nggak? Iya gua ngelihat. Ternyata si Endi juga ngelihat kan. Dia bilang itu kilat.
apaan kilat apa, orang nggak mendung nggak apa, kata si Dika. Itu pocong kata dia. Ya udah jalan, kata gue dengan panik kan gitu. Udah jalan, gak usah diomongin gitu, maksud gue kan. Lu jalan udah jalan tuh, jalan itu kita dari maghrib ya kan, start nyampe jam 7 tuh bang. Nyampe jam 7 itu baru nemu titik kita yang naik dari tebing itu. Kita baru nemu di situ karena si Ki ini ternyata dia ninggalin tanda. Dia pas lagi kita ngerokok itu, putungan rokok dia tuh dia susun. Kata dia ini bener nih. Ini yang tadi yang kita naik nih, gua ninggalin tanda putungan rokok, kata dia. Oke lah. Udah fix kan, kita rest lagi di situ. Kita nanyain kan ke si Endi ini karena dia yang patokannya kan. Gimana ini, mau terusin turun atau kita ngecamp baru lanjut naik besoknya? Kompak kan, dia bilang ya udah kita ngecamp sini, pagi kita naik ke sana. Lagi kayak gitu, gua lagi pada istirahat kan, lagi pada ngerokok anak-anak. Itu gua ngeliat tuh posisinya tuh ini gua, si Ki, Endi, gua ada pada nama Andi. Si Ki ini ada pada nama si Dika kan. Nah, gua ngeliat tuh di belakangnya si Endi ini tuh kayak ada orang. Cuma siluet gitu doang, hitam doang, tegap gitu berdiri. Itu gue sampai mutusin lagi kan, ini beneran mau nenda atau turun. Kalau nenda sekarang. Itu karena gue emang takut sih, gue takut. Itu makanya gue berani ngegas dia kan. Kalau mau nenda sekarang, bangun tenda sekarang. Sini tas lu pada gue keluarin, matrasnya gue bilang gitu kan. Udah mereka bertiga ya udahlah bangun tenda. Matras gua keluarin, udah tuh kita udah tenda udah siap, masukin matras udah rapi di dalam, masak lah kita masak. Itu nggak ada apa-apa sih, yang gua takutin cuman hewan liar doang saat itu kan. Pas itu udah, mungkin gua pikir udah aman nih di dalam tenda, hewan liar doang musuhnya nih. Ya udah, ternyata nggak ada apa-apa tuh. Kita malam itu tidur lah, bangun pagi tuh jam 7, kita bangun jam 7 tuh. Itu gue penasaran dong ngeliat ini nih belakang tenda nih, yang tadi sungai tadi nih. Gue lihat sungai tadi itu kan vertikal bang, tadi gunung hampir vertikal. Kalau dari atas ngeliat ke bawah itu harusnya kelihatan sungai, karena sungainya itu lebar banget. Ternyata itu nggak ada sungainya. Jadi pohon banyak, pohon tinggi semua. Kalau pohon kecil mah ya harusnya kelihatan lah sungai itu. Ini pohon tinggi. Kata gue ini kemarin kita sini kan, yakin naik sini. Udah tuh kita udah diem dulu sambil ngerapin itu ya kan. Udahlah kita coba jalan turun nih. Ya udah jalan turun, baru 5 menit itu gue jalan turun. Di seberang bukitnya itu, seberang itu gue ngeliat ini orang desa lah, dia lagi nyari kayu. Kita teriakin dong, pak. Nah, dia ngelambain tangan. Dia bilang gini kan, tanda suruh turun lagi gua. Udah turun, gue masih penasaran dong karena kita mau naik kan. Gue lihat lagi, masih ada dia, untungnya masih ada tuh. Jalannya mana, gue teriak gitu kan. Tunggu situ, kata dia, saya jemput. Dia jemput tuh bang. Sini turun dikit, kata dia kan. Turun, ternyata itu ada pertigaan. Jadi gue dari atas ada harusnya kalau dari atas arahnya ke kiri, dari bawah kan kanan. Ke sini mas, jalannya. Ini yang di peta pak, yang ada tulisan sungai di sini pak. Iya ini sungainya. Itu sungainya kecil bang, nggak gede yang kayak gua lewatin kemarin itu, kecil. Udahlah gua nyebrang, dan nyebrangnya itu gampang banget, nggak sungainya nggak terjal gitu. Kita nyebrang, dari situ baru kita nyampe pos 1 dengan kita udah basah-basah kan, karena keringet tuh. Terus yang dagang di pos 1 tuh nanya, di bawah hujan. Terus kita bilang nggak tahu pak. Lah emang tadi pas naik nggak hujan apa nggak tahu. Enggak, kita naik kemarin. Naik besok kemarin ya, benar gue bilang naik kemarin kan. Gue bilang naik kemarin, itu dia
shock dong, kaget. Dari kemarin baru nyampe sekarang, dia bilang gitu kan. Iya, kita sempat nyasar pak. Nyasar kemana? Udah gue ceritain tuh, gue ketemu sungai. Udah gitu kata dia, oh emang ternyata katanya abang banyak yang nyasar kayak begitu. Kata dia emang banyak yang nyasar ke bukit sebelah. Terus gue masih penasaran nih, gue nanyain kan. Ingat yang awal gue bilang gue ketemu orang mau dagang kata dia. Nah itu dia, gue nanyain kan, Pak di sini yang dagang siapa aja? Gue bilang gitu. Kita aja nih bertiga, ibu-ibu satu, nenek-nenek sama kakek-kakek. Bertiga doang, gue bilang gitu kan. Kemarin tuh saya sempat ketemu sama orang katanya mau dagang. Nah dia bilang tuh, si kakek-kakek tuh bilang, enggak kok, enggak ada yang dagang mah selain kita. Terus gue ingat kan, bukannya Selamat setiap pos ada yang dagang pak? Iya, cuma itu kalau hari Sabtu Minggu, ini kan hari Jumat kata dia. Ciri-cirinya kayak gini pak, gue sebutin lah, pakai jaket gunung, pakai celana training, pakai sepatu, tas kecil. Dia bilang kemarin itu sampai sekarang nggak ada yang lewat orang kayak gitu. Waduh. Nggak ada yang lewat dia bilang. Itu gue sama tim, gue mikir itu kalau kemarin dia bilang ayo ikut dan kita mau, kemana kita ikutnya ya kan. Udah sampai situ tuh gue malah ditambahin cerita tuh sama si kakek-kakek itu. Biasa mah kalau ketemu-ketemu gitu mah di pos 1 deh, no di saung itu tuh kata dia. Itu kadang suka ada yang lihat yang nangis, yang cewek sendirian ternyata bukan orang gitu kan. Udah tuh next kan kata gue, udahlah gue udah nggak mau tahu lagi gitu kan. Gue sama tim udah mutusin udah kita tetap naik. Nah udah kita maksa naik, mereka ngeliat kita barang apa logistik kita udah mulai dikit kan, dikasih lah masih kakek-kakek itu sama nenek, masih ibu-ibu juga dikasih tuh semangka. Gue dikasih semangka setengah potong gitu bang. Terus sama ibu-ibu dikasih mie lah, dikasih minuman. Kata wah baik-baik juga nih kata gue, beruntung lah gue. Maksud gue naiknya ke sini ketemunya yang baik-baik setelah nyasar. Nah tuh gue masih dalam penasaran ya kan, kata gue masa iya sih di atas nggak ada yang dagang gitu kan. Si bapak itu nggak ada, gue pikir bohong gitu kan. Udah naik, pos 2 gue lewatin nggak ada, pos 3 juga nggak ada kata gue. Nah pos 3 itu kita ketemu orang ngecamp juga kan, dan nanyain mau naik apa mau turun. Gue bilang mau naik. Mas yakin mau naik sekarang nih kata dia kan, ini udah mau maghrib kata dia kan. Bilang ya yakin lah kata gue mau naik. Yaudah hati-hati di pos 4 dia bilang dengan pos 4 ya, jangan ngeres lama ya. Oke lah. Pos 4 itu gue naik ke menuju pos 4 itu gue jam 4-an gue bilang. Jam 4. Pas 4 itu gue jalanin, ternyata bener itu satu tim tas kita berat. Beratnya bukan kayak udah tok berat gitu ya, kayak ditarik ke belakang gitu tas kita tuh beratnya tuh. Nyampe pos 5 itu gue pokoknya dari pos 3 sejam lah. Sejam ternyata di situ rame bang, rame. Kawan gue juga Siki juga udah muntah-muntah lagi kan. Jadi kita nggak bisa nih di depan di pos 6. Jadi di sini aja di pos 5 ngecamp. Itu tuh cuman malam itu gue ngeliat dengar suara-suara ya kayak babi lewat doang gitu. Udah sih gue pikir kita aman kan. Besoknya ternyata si Ki ini sakit, nggak bisa ngelanjutin. Nggak bisa, gue berat banget badan gue. Yaudah gue bertiga itu naik tuh ke puncak. Nah selama di setiap pos itu gue nyari yang orang yang kayak gitu bang, yang gue ketemu awal itu gak ada. Bener gak ada yang jualan juga gak ada. Gue pikir mungkin tim basecamp kali lah mau ngecek gitu. Cuma katanya nggak ada yang kayak gitu. Gue tanyain pendaki-pendaki juga, setiap kita ngeres kan mau summit tuh nanyain bang ngelihat orang yang ciri-ciri kayak gini nggak ada kata dia. Nggak ketemu bang. Ada yang naik dari Kamis juga kan, nanti kata dia nggak ada. Udah sih gue itu aja sih cerita gue. Sama paling pas turun sih bang, itu logistik kita udah habis.
itu kita anak-anak tuh pada gue nggak ada rokok nih, nggak ada rokok asem gitu kan, istirahat juga nggak ngerokok, ngenak kata dia kan. Lagi ngomong gitu si Dika ini nggak tahu gimana ceritanya, dia bilang sini deh, ini coba nih ada rokok bang sebungkus di pohon, belum dibuka. Itu gue pikir masa iya sih orang ninggalin kan. Gue inget lagi, emang bener nih Gunung Slamet nih nggak boleh lo berpikiran asal-asalan, gue pikir gitu kan. Karena kemarin kita cuman cengengesan ke pos 1 ya kan, dibilang sejam, ternyata gue sehari gitu kan. Ini ngeluh nggak ada rokok, dikasih rokok sebungkus belum dibuka. Itu doang sih cerita gue di Slamet. Oke. Thank you Nida, mantep nih ceritanya. Oke, itu tadi cerita dari Mas Sandra. Dan sekarang gue pengen coba tanya-tanya tentang cerita tadi nih, Ra. Ya. Itu kan tadi lu berarti posisi nyasar lo itu siang-siang nih? Siang, gue Siang itu ya? jalan siang. Dan bahkan itu yang berarti yang si siapa Dika ngelihat pocong itu pun siang itu? Enggak, itu lagi pas jalan turunnya. Jadi kita tahu nyasarnya itu udah jam 4, jam 3 jam 4 sih. Itu kita udah nelpon ke base camp, kita suruh putar kanan. Oh, itu ada sinyal tuh, sempat ada sinyal. Iya, itu si Endi itu manjat pohon. Manjat pohon. Oke. Untuk nyari sinyal. Dan itu pas lo pertama kali itu bener-bener sungai itu gede banget tuh. Sungai gede banget. Gede banget. Kalau misalnya ditanya-tanya itu ada gak sungai segede gitu? Lu pernah pas di situ lu nanya gak pas lo ketemu orang tuh? Nanya, kata dia cuma jalurnya nggak lewat sini mas kalau ketemu hulu sungai itu. Oh gitu. Iya. Anjir. Bukan di jalur itu kata dia. Dan pas pagi-pagi lu sempat ngecamp kan ya di daerah-daerah situ lah ya kan? Di situ. Dan pas lu pagi-pagi ngeliat itu nggak ada sungai sama sekali. Nggak ada pohon, bener pohon. Anjir, disasarin parah ya berarti. Iya, makanya kata gue, ini kalau emang gue nggak nyasar, sungai itu harusnya ada. Karena sungai itu lebar banget. Lebar banget. Kayak bukit dibelah gitu, tengahnya sungai. Bener-bener sungai gede lah ya. Nah, yang pas gue naik itu kan, pas gue naik tebingnya itu juga, itu pohon-pohonnya pohon-pohon yang ngerambat doang bang, bukan pohon-pohon yang gede-gede air gitu. nggak ada sama sekali di situ. Apa airnya sungai kecil itu gitu? Enggak ada. Jadi sungai airnya itu dia gara-gara pas yang gue hujan itu. Makanya licin gara-gara itu gua. Wah anjir, parah juga. Iya, dan pohonnya juga kan yang gue naikin tebing itu pohon-pohon merambat gitu dia. Bukan pohon-pohon yang besar-besar gitu. Nah, tapi pas dari atas itu pagi gue liat nggak ada, jadinya pohon-pohon besar. Sedangkan si kawan gue si Ki ini ninggalin putungan rokok. Dia nyusun putung rokok gitu 3. Masih di posisi yang sama. Dan di situ lu juga sempat dengar ada rombongan sama. Iya, rombongan naik. Terus cek bener-bener rombongan ketawa-ketawa nggak ada. Dan itu sama persis gak sama yang lu denger pas apa? Lu kan sempat ini ya. Oh, yang gue istirahat itu, iya. Istirahat. Nah, itu sama persis gak itu suara? Dibilang sama sih, sama, cuma suaranya cuma 2, cowok sama cewek. Iya, yang suara cewek itu. Kalau yang pas gue naik itu di bawah tuh kayak suara rombongan, cowoknya banyak, ceweknya banyak gitu. Kalau ini cuma 2 orang doang. Cuma 2 orang. Kayak ketawa gitu. Gue pikir ngetawain gue ini udah fix gitu kan. Karena gue nyasar. Dan itu pas yang si siapa Dika yang ngeliat pocong ya? Dika. Iya, Dika. Itu lu pada nggak ngeliat itu? Ngeliat bang. Cuma karena itu kita ngeliat semua. Karena kita bertiga ini udah biasa naik gitu. Ngeliat kayak gituan udah biasa gitu, nggak kita omongin di situ lah gitu. Karena dia baru naik, ya dia mungkin gitu nanya, lu ngeliat nggak itu pocong kata dia. Oh, tapi sebenarnya semua yang lihat. Ngeliat semuanya. Makanya jelas si Indi itu bilangnya enggak itu kilat. Nyamber pohon dia bilang gitu kan. Ternyata ya itu kita ngeliat semua. Itu lagi di pohon atau bagaimana? Jadi kita lagi treknya kita tuh turun, ada pohon gitu di satu. Nah di pohonnya itu. Oh di pohon itu. Di pohon itu dia kayak terus lompat gitu. Oh dia lompat. Nah makanya si Indi bilangnya logika, udah itu petir. Kilat itu menyambar. Iya. Padahal jelas-jelas itu pocongnya. Sama satu lagi sih sebenarnya gue keskip di pas kita udah nyampe base camp lagi sih. Ini jadi gue tim kita tuh ada satu lah yang tahu bisa kayak gitu, bisa lihat gitu kan. Nah dia
kita coba iseng kan, coba yuk tanya si ini yuk. Ya udah di base camp tuh kita ngechat dia kan, kita baru ngechat namanya doang kan, Dim gitu kan, Dim. Dia balasnya keren sih, kalau gue bikin gue speechless, nggak bisa ngomong. Dia balas apa? Gimana jalan-jalan seharinya, mantep kan. Anjir, di situ berarti dia tahu lu Iya, nyasar ya? iya, Padahal lu belum ngomong itu. belum ngomong, baru cuman chat Dim gitu doang. Heeh. Dia jelasnya gimana jalan-jalan seharinya, mantep kan. Itu sih yang gak tambah fix lagi, udah fix gue nyasar ini mah. Iya, yang sehari itu ya. Iya, nyasar. dia memperkuat karena dia tuh bisa gitu kan. Kita nanya dia udah tahu gitu, udah fix berarti gue nyasar karena gitu. Iya. Tapi lu berani juga sih, maksudnya udah tahu lu nyasar tapi lu masih tetap lanjut ke atas. Karena lu penasaran itu. Enggak mikir kita udah, kalau tim gue itu kita udah sampai sini masa nggak bisa muncak sih. Kita udah nyampe, udah nemu jalan benar juga kok gitu. Bahkan sampai kalau nggak nemu bapak-bapak itu juga mungkin kita jalan trek lurus lagi tuh bang. Yang gue bilang yang mau pulang atau lanjut. Kalau pulang kan ada jalanan turun tuh. Iya. Kita ikutin jalanan turun itu sampai ketemu base camp, ketemu apa, kita muter lagi, naik lagi. Oh pokoknya lu jalan yang emang bener. udah niatin Niatnya emang naik. tetap ya. Iya. Mau gimana pun Bener. kejadian kemarin. Cuma karena si Ki nggak bisa kan, dia akhirnya berapa bulan kemudian ngajakin lagi. Oke, kalau gitu itu tadi cerita dari Mas Andra. Thank you banget Ra, udah Sama-sama. cerita di sini. Ya udah kalau gitu kita izin pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.